بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد حضرات المحترمين para asatidz, para hujjaj, wabil khusus kepada pengurus Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena taufiknya semata Allah Subhanahu wa taala izinkan, Allah bukakan bagi kita dan Allah ringankan untuk dapat melaksanakan amal-amal ibadah ketaatan di bulan suci yang mulia ini. Hanya karena izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kita ke tempat-tempat yang istimewa. Alhamdulillah pagi hari ini dengan izin Allah di hari yang ke-18, sebagian ada yang 19, Allah panjangkan umur kita, Allah jaga istiqomah kita. Alhamdulillah jamaahnya masih penuh nih, Masya Allah, luar biasa. Nah, sebagian tempat ini subuh dah mulai berkurang, tarawih apalagi ya. Tetapi kita dikaruniakan oleh Allah keistimewaan, lebih-lebih di waktu-waktu yang istimewa adalah tanda dan bukti Allah mencintai seorang hamba. Idza ahabballahu 'abdan, Allah kalau mencintai seorang hamba, waffaqahu lil amal. Allah akan bantu dia untuk beramal. Jadi tanda sayang dan cintanya Allah adalah kita dimudahkan Allah beramal. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Berarti tanda bencinya Allah kepada seorang hamba di waktu-waktu yang istimewa ditutup oleh Allah. Dibuatnya berat kita. Tidak mampu kita untuk mengamalkan atau berbuat baik dan amal ketaatan di bulan-bulan yang mulia seperti ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita niatkan duduk kita sesaat dalam rangka untuk tasyakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmatnya agar senantiasa Allah jaga istiqomahnya hingga kita dapat menyelesaikan pelaksanaan amaliyah Ramadan 1443 Hijriah ini. Amin ya rabbal alamin. Salam dan sholawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, minimal ada 3 hal yang patut kita waspadai dan kita jaga agar jangan sampai rintisan amal yang telah kita lakukan menjadi sia-sia. Karena kita takut seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surat An-Nahl, wanita yang letih memintal lalu kemudian hilang. Dia letih bersusah payah untuk memintal, tapi kemudian tiba-tiba setelah kuat, setelah kokoh, setelah sempurna kemudian diurai kembali. Maka ini simbol kesia-siaan. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Setelah kuat, setelah kokoh, setelah sempurna, lalu dibiarkan kembali, diurai kembali berantakan. Hadirin rahimakumullah, ada
beberapa kelompok manusia yang mereka mengalami kerugian. Maka tentu ini adalah perbuatan sia-sia. Yang pertama, karena rusaknya niat. Nah, ini yang pertama, yang perlu kita waspadai. Jangan sampai niat kita ini menjadi rusak. Karena penentu amal ini adalah niat. Innamal a'malu bin niat. Amal itu yang menentukan. Dan paling sulit memang, paling berat menjaga niat. Awal boleh kita sudah ikhlas ya. Belum tentu ketika sudah kita laksanakan. Maka amal ini kalau rusak niatnya, sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para ulama itu katakan menjaga niat dalam amal itu macam kita ini menjaga takut kalau kita terbongkar aib kita. Kita ini hadirin paling tidak suka kalau aib kita ini tampak, ya kan? Kita sembunyikan, kita rahasiakan, kita tutup rapat-rapat. Jangan sampai apa? Jangan sampai ada orang yang lihat. Karena kita tidak suka kalau keburukan-keburukan kita ini tampak terlihat. Nah, begitulah kesungguhan kita menutup rapatnya amal-amal itu dalam kehidupan kita sehari. Tidak perlulah semuanya harus tahu. Dan ini latihan puasa kita. Latihan puasa kita ini adalah menjaga kerahasiaan. Tidak ada satupun yang mengetahui ibadah puasa kita kecuali kita dengan Allah. Kalau amal yang lain masih kelihatan. Sholat kelihatan rokaatnya. Quran kelihatan suaranya. Infak kelihatan kalau kita ini mengeluarkannya. Tapi kalau puasa bukan gerakan, bukan apa, menahan. Maka ibadah puasa itu ibadah rahasia. Karena rahasia inilah Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan. Karena nilai keikhlasannya lebih dekat. Nah, mudah-mudahan ini punya pengaruh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kemudian kita dalam amal ini kemudian hancur. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak penegasan tentang ibadah-ibadah puasa ini sering digandeng dengan imanan wahtisaban. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Yang puasa landasannya iman dan berharap. Ihtisab itu hadirin berharap apa yang ada pada sisi Allah. Lebih berharap jaminan-jaminan Allah dibandingkan yang lain. Mangqama Ramadhana, barang siapa yang tarawih, koma di situ itu tarawih, bangun malam karena iman dan karena ihtisab. Bahkan kita menjelang 10 hari terakhir ini, Nabi secara khusus sebutkan man qama lailatal qadri. Barang siapa yang mereka mendirikan mengintai malam Lailatul Qadar karena iman, maka seluruhnya digandeng oleh Allah dengan iman. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, kata para ulama itu ciri orang yang ikhlas itu pertama kita sama ya antara di depan manusia maupun ketika kita sendirian. Jangan sampai ketika banyak orang sholatnya panjang. Ketika kita sholat sendiri macam dikejar anjing, cepat. Tidak ada orang yang lihat. Hati-hati. Ini cirinya orang munafik kan? Allah Subhanahu wa ta'ala sebut orang munafik itu innal munafiqina yukhadi'un Allah. Mereka menipu Allah. Di mana menipu Allah? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau lagi mereka itu melaksanakan sholat, melaksanakannya itu penuh dengan kemalasan. Yura'unan nas. Kenapa? Karena dia tujuannya satu, setor muka. Dia nggak niat untuk melaksanakan sholat. Makanya yang penting orang lihat, oh aku ini lagi sedang sholat ini. Begitu ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Nah, kalau udah zikir sikit, cepat zikirnya. Jadi nggak usah panjang-panjang. Jadi hadirin rahimakumullah, Allah
celah orang-orang munafik ini karena mereka tidak riya atau yang kita sebut dengan riya. Oleh karenanya hadirin, walaupun mungkin amalan kita ini biasa, tapi kalau niatnya ikhlas, maka luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapapun besarnya amalan kita, bahkan Nabi ceritakan 3 golongan yang pertama-tama nanti masuk dalam neraka. Bayangkan, api neraka dinyalakan oleh 3 ini. Dalam bayangan kita, mungkin ini orang yang paling jahat, paling durhaka. Ternyata bukan. Disebutkan oleh Nabi pertama seorang mujahid. Orang mujahid meninggal sampai dia di medan perang. Ini kematian paling tinggi. Tapi Allah tahu niatnya ketika dia berjuang. Kau dulu ketika berjuang bukan karena aku. Kau dulu berjuang agar kau disebut pahlawan, diseret dalam api neraka jahanam. Naudzubillah. Orang yang kedua, orang ahli derma. Banyak infak, sedekah, zakat, wakaf, dah lengkaplah. Tapi Allah tahu isi hati. Ternyata dia dulu ketika banyak berderma hanya sekedar ingin mendapatkan gelar pujian. Oh, orang ahli derma ini. Kau dah dapatkan, tidak tersisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, baca Quran. Orang yang baca Quran. Jadi ternyata dia dulu ketika baca Quran, kau dulu ikut lomba hanya untuk cari piala. Nah, misalkan untuk cari dunia. Hati-hati. 3-tiganya diseret karena salah niat. Allah tahu isi hati setiap manusia. Tapi ketika walaupun amal itu kecil, niatnya tulus ikhlas luar biasa. Hadirin, seorang pelacur masuk surga. Gimana padahal orang berzina ini kan paling dibenci sama Allah. Selamat hanya memberi minum seekor anjing. Hadisnya Bukhari. Diceritakan oleh Nabi. Apa yang membuatnya begitu tinggi? Padahal dia pun tidak merasa. Hanya tengok adab anjing, kehausan. Tiba-tiba hatinya itu terdorong. Buka sepatunya. Dalam hadisnya begitu. Sepatunya dibuka, kais air, kasih minum seekor anjing. Yang dikasih minum ini bukan manusia, Pak. Ya, apalagi yang dikasih minum ini manusia. Seekor anjing. Tapi para ulama katakan setiap kali menjelaskan tentang hadis ini, bukan karena soal memberi minum anjing yang kita dalam pandangan kita itu. Ini amalan biasa. Tapi nilainya itu dilihat dari ikhlasnya, tulusnya. Dia ketika beramal, walaupun seekor anjing, nyampe di sisi Allah. Subhanallah. Seekor anjing menyebabkan orang masuk dalam surga. Maka hadirin banyak cerita-cerita Nabi. Dalam riwayat Muslim juga disebutkan sama. Tentang ada hamba yang masuk surga karena menyingkirkan duri di jalan. Duri di jalan. Seluruhnya ini menegaskan bahwasanya amal kecil ini menjadi besar adalah karena kualitas niat. Rata-rata para ulama menjelaskan ini karena keikhlasannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat. Karenanya kita pun dapat cerita Nabi, 3 orang masuk ke dalam goa, tertutup rapat oleh batu, tidak bisa keluar. Gimana kita? Ini zaman dulu, di zaman Bani Israel, diceritakan lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang sahih, di mana 3-tiganya akhirnya bersepakat, yang bisa menyelamatkan kalian hanya Allah. Mau teriak macam mana kita, orang nggak akan dengar. Dulu belum ada HP, mungkin HP pun sinyalnya pasti nggak ada, pengungkit nggak ada. Apa yang akan menyelamatkan kita? Allah. Melalui apa? Cari amal kalian yang paling ikhlas. Ingat-ingat, kau punya amal apa? Oh, satu akhirnya mengadu di hadapan Allah. Ya Allah, saya punya seorang ibu. Saya selalu berbakti setiap hari. Hingga suatu hari, ketika aku tidak menyiapkan makanan, ibuku tertidur. Aku tunggu ibuku sampai bangun. Setelah bangun baru aku beri beliau makanan dan minumnya. Ya Allah,
andai kata amalanku itu engkau anggap paling ikhlas, tolong angkat batu yang menutup pintu gua. Terangkat, Pak. Terangkat batunya. Karena apa? Tawassul. Ini namanya dalilnya tawassul di sini. Boleh tawassul kita dengan amal. Yang kedua, saya punya karyawan. Masya Allah. Dia akhirnya pergi nggak ngambil gaji. Nah, kalau kita suka lah Pak ya. Gajinya nggak diambil. Tapi aku simpan. Bukan saja disimpan, diinvestasikan. Dalam hadisnya itu dibelikan kambing, lalu dipelihara. Kambing itu sampai padang rumput. Suatu hari orang itu datang karyawannya. Pak, saya dulu pernah bekerja dengan Bapak, tapi saya belum mengambil gaji. Boleh saya mengambil gaji saya? Nah, kalau kita udah marah-marah kali ya. Tetapi sang hamba ini, Masya Allah, baik hatinya. Kalau kau mau ngegajimu, tuh, kambing sepadang rumput, ambil dah semuanya. Ya Allah, kalau memang ini amal yang kau terima, ikhlas karenamu, angkat batu yang menutup. Terbuka, Pak. Subhanallah. Tapi tiga-tiganya masih belum bisa keluar. Satu lagi. Dia punya amalan apa? Dicari, diingat. Oh, saya pernah punya wanita idaman. Wanita idaman, pengen saya menjadikannya istri. Tapi selalu lari orang ini. Wanita ini. Hingga akhirnya dia punya kesempatan. Itu perempuan lagi dalam kesulitan. Cari utang. Datang kepada dia. Oh, kesempatan ini. Jadi, niatnya apa? Hadirin memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dia lagi susah, perlu uang, datang ke kita. Oke, saya kasih pinjaman. Tapi syaratnya satu, kau berzina dengan aku. Ya, namanya juga orang dalam kesulitan. Apapun bisa dilakukan. Oke. Tapi setelah mau berbuat, sang wanita ini masih sempat untuk mengingatkan. Kau nggak takut ke siksaan Allah? Dengar diingatkan siksaan Allah itu, langsung dia ingat ya. Akhirnya, udahlah, bawa aja lah. Uang itu bawa aja lah. Ya Allah. Apa kata sang hamba ini? Ya Allah, kalau aku nggak jadi berzina, aku nggak jadi berzina ini karenamu semata. Karena aku takut dengan siksaanmu, angkat batu yang menutup pintu goa ini. Terangkat. Hadirin rahimakumullah, ini karena keberkahan ikhlas. Makanya harus hati-hati, kita pandai-pandai untuk simpan. Ya, apalagi sekarang hadirin, di zaman kita ini banyak sekali pintu-pintu yang bisa membuat kita ini akhirnya bisa riya. Tidak perlu-perlu amatlah. Setiap hari statusnya, Alhamdulillah, hari ini sudah 2 juz saya baca Quran. Status laporan, Pak, publikasi. Tidak perlulah kita ini publikasi. Teman-teman, saya mau berangkat ke Masjid Muhajirin. Mudah-mudahan selamat ya di jalan untuk dengarkan ceramah subuh. Sir, orang sedunia tahu, Pak. Ya, kita mau apa? Hati-hati. Jadi hadirin rahimakumullah, kalau memang tidak perlu amat harus dipublikasikan, kecuali kalau memang kita ini ada tuntutan, ya pertanggungjawaban, ya. Apa boleh dikata? Kalau ada pertanggungjawaban, ya memang itu harusnya begitu, pertanggungjawaban publik. Tapi kalau kita tidak perlu amat dalam setiap apapun status kita, ini khawatir nanti akan menghilangkan nilai-nilai amalnya. Makanya hadirin, yang pertama ini harus kita jaga, kita latih, jangan sampai kita dah letih, sholat kita alhamdulillah, puasa kita jalankan, Quran kita, lalu kemudian hilang sia-sia karena salah niat. Bahkan kadang-kadang udah kita rintis bertahun-tahun bisa saja gagal. Dulu kita waktu melaksanakannya ikhlas. Tiba-tiba misalkan hadirin, mungkin ada tuntutan apa? Itu masjid Mujahid Muhajirin ya. Kalau bukan karena dulu sumbanganku, mana bisa berdiri itu? Udah 10 tahun ya. 10 tahun mana bisa berdiri? Siapa yang paling banyak? Nah, akulah dulu yang paling berjasa. Misalkan begini bisa hancur, Pak. Bisa hancur. Makanya hadirin para ulama itu, mereka ketika menasihati kita, cobalah kalau kita
waktu beramal itu seperti orang melupakannya. Amal lupakan. Seperti kita itu nggak pernah beramal itu. Seperti orang kalau ke belakang mohon izin, walaupun senyaman apapun, dia semalam sudah buka puasa. Tidak pernah dia merasa kemudian, sayang, kenapa Pak? Semalam sepiring sate itu, pagi ini kita buang. Nggak ada ceritanya orang kemudian mengatakan sayang. Nah, begitulah ya. Kita dalam berbuat. Intinya berbuat, lupakan. Berbuat, lupakan. Dulu orang-orang pendahulu kita bahkan mereka merasa takut. Mereka khawatir kalau amalnya itu malah tidak diterima sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah kita terus ya memohon kepada Allah apa yang sudah kita laksanakan. Kalaulah bercampur-campur, itulah ketidaksempurnaan kita. Tinggal nanti ditutup ya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sedekah dan seterusnya. Yang kedua, saya ingin sampaikan, boleh jadi jangan sampai kita gugur sia-sia yang sudah kita rintis ini karena rusaknya hati. Jadi yang pertama apa Bapak Ibu? Rusaknya nih niat. Yang kedua, rusaknya hati. Hati yang enggak bersih. Hati yang kotor. Hati yang diisi dengan dendam, iri, apalagi benci, permusuhan. Hadirin, ini penggugur amal. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan, takutlah kalian dengan iri. Kenapa ya Rasulullah? Iri itu makan amal. Seperti api makan kayu bakar. Iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba. Maka hati-hati dengan perkara satu ini. Hadirin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, aku punya sahabat. Siangnya banyak puasa, malamnya banyak sholat malam." Udah luar biasa ini. Siang malam ibadah isinya. Cuma dia nggak baikkan sama tetangga. Bayangkan. Dia buruk akhlaknya kepada tetangga. Apa kata Nabi? Dia di neraka. Bayangkan, tetap di neraka. Kata Nabi SAW. Meskipun amalnya mungkin standar umumnya orang, sholatnya ya standar-standar lah begitu. Baca Qur'annya standar umumnya orang. Mungkin tidak terlalu banyak, nggak terlalu istimewa. Tapi ketika dia memiliki hati yang bersih, tidak ada rasa dendam kesumat, tidak ada iri dengki kepada sesama, insya Allah nilainya melebihi orang yang banyak sholatnya, lagi banyak puasanya. Maka Nabi menceritakan sebagaimana dari Abdullah bin Umar, 3 hari berturut-turut hadirin, lagi ngumpul begini, tiba-tiba Nabi menegaskan, nanti akan masuk di antara kita termasuk penduduk surga. Masya Allah, ini orang istimewa, masih hidup dan dijamin surga. Maknanya sisa hidupnya itu dijamin oleh Allah, dia istiqomah sampai mati. Kita ini gak ada jaminan Pak ya. Yang kita takutkan, ya Allah janganlah kita ini sudah beramal, lalu ujungnya nanti su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Nabi pernah ceritakan, ada hamba yang dekatnya dengan surga tinggal sejengkal. Tinggal sejengkal, saking baiknya sang hamba ini. Tetapi kemudian dia menutup dengan amal keburukan, meninggal. Akhirnya dia termasuk min ahlin nar. Makanya ini hadirin, jangan sampai kita Ramadan kita nasibnya begitu. Sampai tanggal 19, 20, 30. Kita dari rintis. Ujungnya, karena penentu amal itu bukan di awal. Yang hebat itu bukan bagus di awal. Lalu di ujung kita ini buruk. Nah, ini kebalik kita hari ini. Rata-rata kaum muslimin kebalik. Awal penuh masjid di mana-mana. Luar biasa makmurnya. Giliran menjelang akhir, mulai kosong. Tapi kalau muhajirin enggak Pak? Insya Allah tetap semangat. Nah kita ini kalau mau contoh itu kadang-kadang bahwa hadirin kalau kita ke Mekah dan Madinah, puncak-puncaknya 10 hari terakhir begini. Makin beranjak, makin penuh, makin padat, kita nggak ketemu itu sejengkal sampai di jalan-jalan.
Mereka memburu Lailatul Qadar. Mereka sadar bahwa 10 hari itulah waktu yang tersisa. Maka jangan sampai kita su'ul khotimah ini. Su'ul khotimah gara-gara apa? Kita awal bagus, ujungnya yang salah ya. Macam orang tadi juga kata Nabi, dekat dengan surga tinggal sejengkal, ujungnya buruk. Akhirnya dia ditutup dengan keburukan itu, maka su'ul khotimah yang lalu ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali yang kedua tadi. Nabi katakan ada penduduk surga, tiba-tiba masuk orang yang enggak kami kenal. Masih ada bekas air wudunya. Subhanallah. Hari kedua kembali lagi ditegaskan akan masuk di tengah-tengah kita salah seorang di antara penduduk surga. Siapa lagi ini? Orang dia lagi yang masuk. Masya Allah, terkejut. Bukan orang yang terbaik di antara kami, sahabat-sahabat yang sudah dikenal. Orang tua lagi ini dari kalangan Ansor. Kita pun tidak tahu namanya. Jadi nggak disebutkan dalam riwayatnya. Hari ketiga lagi-lagi Nabi sebutkan. Saking Abdullah bin Umar, beliau yang meriwayatkan hadis ini, beliau penasaran. Apa ini rahasianya? Kunci istimewanya. Dia menginap 3 hari 3 malam di tempat orang tua ini. Di tempat. Ingin cari tahu, penasaran. Apa nilai istimewanya? Mungkin sholat malamnya dari jam 12 sampai sahur kali. Mungkin banyak puasanya. Dia nginap 3 hari 3 malam, dilihat, ditengok. Standar-standarnya. Sholatnya standar. Umumnya orang, bahkan mungkin lebih banyak, ada orang yang lebih banyak yang bagus dibandingkan orang ini. Tapi kenapa Nabi sampai 3 hari berturut-turut? Beliau menegaskan termasuk penduduk surga. Setelah mau beranjak pergi 3 hari, karena bertamu itu 3 hari jawabnya. Kalau kita bertamu itu 3 hari maksimal. Nah, lewat 3 hari boleh nggak dijamu ya. Nah, kau pergilah sana 3 hari. Makanya Imam Asy-Syafi'i kemudian menjadikan dalil 3 hari itu untuk kita bolehnya sholat qashar dan jamak maksimal 3 hari menurut mazhab beliau. Karena tamu itu 3 hari. Dia 3 hari. Abdullah bin Umar, mohon izin saya ingin pamitan, tapi beliau menyampaikan tujuannya. Saya sebenarnya menginap paman di tempat paman ini bukan untuk aku. Saya dengar Nabi SAW menegaskan engkau termasuk penduduk surga. Saya penasaran, masih hidup dan dijamin surga. Kita nggak dapat jaminan itu. Apa kelebihan paman? Maka apa jawab sang orang tua ini? Kama ra'aita, seperti yang kau lihat. Umumnya orang waktu tidur, waktu sholat malam adalah sholat dan seterusnya. Tidak ada yang istimewa amat begitu. Cuma, ini cumanya ini. Aku setiap menjelang tidur, tidak ada satupun perasaan benci, dengki, marah, dendam kesumat. Tidak, aku keluarkan semuanya. Maka apa kata Abdullah bin Umar? Oh, ini ternyata kelebihannya. Nabi hendak memberikan pelajaran kepada kita. Beratnya hati yang bersih. Hati yang bersih. Maka hadirin hati-hati. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi ceritakan, setiap hari Senin dan Kamis, pintu surga itu dibuka. Setiap hari Senin dan Kamis, makanya Nabi berpuasa. Salah satu kenapa Nabi berpuasa Senin dan Kamis, karena pada hari itu pintu-pintu surga dibuka. Alhamdulillah, kalau pas Ramadan bukan Senin Kamis, Pak, ya kita nunggu. Kita sepanjang bulan. Jadi selama 1 bulan ini surga pintunya dibuka seluruhnya 8-8-nya. Subhanallah. Karena di situ turunnya rahmat, ampunan Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Maka Allah akan berikan rahmat dan ampunan kecuali kepada 2. Nah, ini yang kita takutkan. Siapa ya Rasulullah? Yang pertama, orang yang berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik. Maka hati-hati kesyirikan. Ya, karena ini dosa yang paling besar. Jadi dosa yang paling besar. Kalau kita berbuat syirik, hancur semuanya. Nah, yang kedua ini. Yang kedua kata Nabi, musyahin. Orang yang masih ada masalah dengan sesama. Mereka yang lagi sedang diam-diaman. Mereka yang sedang bermusuh-musuhan. Mereka yang masih ada dendam kesumat di antara mereka. Apa kata Allah kepada sang hamba ini? Anziru. Tangguhkan dia. Tangguhkan. Sampai kapan?
hatta yastaliha, sampai dia mau berdamai. Sampai mau damai, baru kasih itu pahalanya. Maka hadirin, jangan sampai letihnya kita ini berpuasa, kita merintis, kita membuat bekal, lalu kemudian tiba-tiba kita tidak mendapatkan. Gara-gara apa? Ganjalan hati kita nggak obati. Mestinya harus selesai. Harus selesai. Hadirin, karenanya kalau kita nanti di ujung Ramadan ini kan, kita merayakan Idul Fitri. Hari raya fitrah. Fitrahnya manusia itu apa? Bersih. Makanya bersih, fitrah itu dari kata bersih. Bersih, tidak ada dendam, tidak ada kesumat, ya, tidak ada perasaan-perasaan kepada saudara kita. Maka seakan kalau kita nanti sampai lebaran, sedang hubungan kita masih ada ganjalan ini, kita takut berarti kita ini gagal. Jadi, kita ini gagal. Maka hadirin, hubungan sesama ini kita dilatih selama bulan suci Ramadan. Tidak hanya hubungan kita dengan Allah. Karena amalan sesama ini luar biasa. Jadi hadirin, saya pernah bukan membaca, langsung melihat video dalam bahasa Arab yang diceritakan oleh salah satu masyayikh dari Maroko, Maghrib. Bukan di zaman Nabi, di zaman hari ini sekarang. Sang dai ini, sang syekh ini dimimpikan bertemu Nabi. Malam pertama itu Nabi datang dalam mimpi. Nabi kalau datang dalam mimpi hadirin, nyata. Karena setan itu tidak bisa menjelma menjadi Nabi. Nabi asal kita tahu ya hadirin. Kita tahu kira-kira fisik Nabi itu seperti apa. Makanya kita perlu baca. Oh, Nabi itu rambutnya seperti apa. Nabi itu seperti apa badannya. Agar apa? Kalau kita dimimpikan, itu Nabi. Jangan sampai, oh Nabi itu orangnya kan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Tiba-tiba kita tengok dalam mimpi Nabi kok pendek. Oh, itu bukan Nabi. Itu pasti setan kan. Makanya kita perlu membaca. Imam At-Tirmidzi membuat kitab namanya Asy-Syama'ilun Nabawiyah. Ciri-ciri fisik Nabi sallallahu, agar kita diperlihatkan, oh Nabi itu seperti ini. Nah, sang syekh ini dimimpikan bertemu Nabi, pesannya satu. Tolong kau pergi ke Mekah. Untuk apa? Cari namanya si Fulan bin Fulan. Beri kabar gembira kepadanya, dia termasuk penduduk surga. Bayangkan hadirin, dia penduduk surga. Oh, mungkin ini bunga tidur jalan sambil lalu. Ternyata enggak. Hari malam kedua, lagi-lagi Nabi SAW hadir dalam mimpinya. Pesannya sama lagi. Tolong kau pergi ke Mekah, padahal beliau orang Maghrib. Beliau dari Maroko. Ya. Pergi cari si Fulan bin Fulan. Beri kabar gembira kepadanya. Dia termasuk penduduk surga. Beliau nggak kenal siapa si Fulan bin Fulan ini. Malam ketiga lagi, hadirin, datang dalam mimpi syekh ini, tolong kau pergi ke sana, beri kabar gembira, dia termasuk penduduk surga. Oh, ini bukan lagi mimpi biasa ini. Maka harus dilaksanakan. Dia kemudian pergi melaksanakan umroh ke Mekah. Salah satu tujuannya adalah memberikan kabar gembira kepada si Fulan ini. Dicari siapa? Ada yang kenal ke si Fulan? Mungkin ini dai besar, mungkin syekh yang luar biasa, banyak ibadahnya. Gak banyak orang tahu. Gak banyak orang kenal. Berhari-hari mencari, belum ketemu-ketemu. Hingga akhirnya diisyaratkan di pinggiran kota Mekah. Coba lihat sana. Mungkin ada di sana. Dia pergi ke tempat yang pinggiran kota Mekah, dia cari, diisyaratkan mungkin rumahnya itu. Ketika diketuk, tok-tok. Assalamualaikum. Salam. Anda si Fulan bin Fulan? Iya. Anda si Fulan bin Fulan. Disangkanya hadirin, oh ini mungkin jenggotnya panjang, jubahnya tinggi, mungkin banyak ahli ibadah. Tidak ada atar dampak yang tampak orang-orang yang mungkin gimana begitu. Biasa sekali. Maka ketika ditanya si Fulan bin Fulan, kau kenal dari mana? Belum pernah bertemu. Belum pernah bertemu. Dia tidak pernah bertemu. Dua-duanya nggak pernah bertemu. Anda siapa? Kau datang ke sini. Bagaimana Anda tahu nama saya? Diceritakanlah apa yang dilihatnya dalam mimpi. Aku datang dari Maroko. Hanya sekedar untuk membawakan pesan Nabi yang aku lihat dalam mimpiku 3 hari 3 malam berturut-turut.
dimimpikan untuk memberikan kabar gembira kepada Anda bahwa Anda termasuk penduduk surga. Masya Allah. Mendengar termasuk penduduk surga langsung nangis, malu, berikut menyampaikan, salah alamat Anda. Saya bukan itu. Saya ini nggak siapa-siapa. Saya nggak berhak untuk mendapatkan ini. Tapi ini pesan Nabi. Nabi nggak akan pernah dusta. Nabi tidak akan pernah dusta. Apa keistimewaan Bapak? Apa keistimewaan Bapak? Saya ini bukan orang siapa-siapa. Orang nggak dikenal. Saya jarang pergi ke Masjidil Haram. Walaupun dekat Mekah, jarang ke Masjidil Haram. Subhanallah. Akhirnya dia ketika mencari. Mungkin saya ini sudah beberapa tahun terakhir. Saya punya tetangga, ya, janda tua banyak anak. Kalau janda muda sih banyak yang mau, Pak ya. Janda tua banyak anak. Suaminya meninggal, saya iba, tetangga saya. Maka semenjak suaminya meninggal, saya kasihan tengok anak-anaknya. Semenjak itu, tidaklah aku mendapatkan upah gaji, dapat rezeki. Selalu aku sisihkan untuk mereka. Rumahnya ini. Apa kata Syekh ini? Oh, ini. Jadi kelebihannya itu nggak disangka, hadirin. Kita ini kadang-kadang banyak amal yang kita nggak menyangka bahwa itu amal besar di sisi Allah. Tapi mengantarkan kita kepada surganya. Ya. Tapi sebaliknya kadang-kadang kita ini menganggap udah mulai merasa ini, gimana amalnya besar. Tapi ternyata kecil di hadapan Allah. Dia sampai nggak pernah merasa kalau amalnya itu luar biasa. Sampai Nabi datang langsung untuk memberikan kabar gembira dan pelajaran bagi kita semuanya. Cerita nggak sampai di situ, hadirin. Jadi dia bawa ini orang ke Masjidil Haram. Jadi karena dia merasa saya malu ya dibawa untuk melaksanakan ibadah umroh. Kalau bagi penduduk Mekah kan bisa langsung dari tempat rumahnya, Pak, pakaian ihram langsung berangkat. Jadi tempat mikotnya ya dari rumahnya masing-masing. Ya, kalau orang penduduk Mekah ya. Jadi hadirin rahimakumullah, sepanjang perjalanan kata Syekh ini menceritakan dia menangis. Satu sisi rasa malu, sisi yang lain bahagia dengan kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi mungkin ini teguran agar aku ingat, agar aku bertaubat. Dan bahagia juga karena Allah memberikan jaminan kebaikan itu. Sepanjang jalan dia menangis sampai masuk Masjidil Haram, menangis isinya. Sampai sang Syekh ini, dai dari Maroko itu pun turut menangis karena tangisannya ini. Lalu kemudian sholat di depan Ka'bah. Rakaat pertama menangis, tangisan pokoknya. Jadi sepanjang sholatnya hingga pada rakaat kedua saat dia bersujud, hadirin, lama nggak bangkit-bangkit. Sampai takut, ini kenapa kok nggak bangun-bangun dari tadi, menangis terus. Jadi ternyata setelah dibangunkan Allah dah cabut nyawanya. Bayangkan hadirin, dicabut nyawanya sujud di depan Ka'bah di Masjidil Haram. Ini betul-betul kematian yang membuat kita iri semuanya. Husnul khatimah, saat posisi terbaik terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala depan Ka'bah lagi dalam keadaan sholat. Allah hantarkan amalan sesuatu yang biasa dalam pandangan kita, tapi mengantarkan kepada husnul khatimah. Maka kita diajarkan jangan anggap remeh berbuat baik kepada sesama. Jangan anggap remeh amalan-amalan sesama makhluk. Kita mungkin dah menganggap udah sempurna ini Ramadan kita. Dengan tetangga kita nggak baikan. Apalagi hadirin dengan orang tuanya. Orang tuanya. Saya duhur hari Senin kemarin saya sampaikan di Masjid Mujahidin, kuliah zuhur menjelang 10 hari terakhir ini, kadang banyak orang lupa. Kita kan berharap semua Pak ya, dapat Lailatul Qadar, dapat bonus kita ini. Satu malam, sedikit malam, bagian manapun. Dari malam itu kalau kita beribadah, sama ukurannya 83 tahun bonus umur kita. Apa nggak tertarik kita? Sangat tertarik. Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar pasti diridhoi oleh Allah. Tidak mungkin kalau nggak diridhoi Allah kasih hadiah ini. Banyak orang lupa ini, banyak orang lupa.
bahwa ridhonya Allah ini tergantung ridho orang tua. Ridhonya wanita tergantung ridhonya suami. Nah, tombolnya ini hadirin. Maka saya anjurkan menjelang 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini agar Allah ridhoi kita. Maka carilah ridhonya orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama orang tua kita. Kita yang masih punya orang tua, telepon, minta langsung halalnya. Ayah, bunda, mama, tolong ridhoi anak Ananda. Beri keridhaan, tolong halalkan semuanya. Keringat yang telah dicucurkan, darah yang mungkin telah dicucurkan, semua jerih payah pengorbanannya tolong halalkan. Nanda minta maaf. Kalau sudah sampai keluar dari mulut orang tua kita, aku maafkan engkau, insya Allah. Hadirin, kita ini jangan sampai kemudian membuat orang tua kita, apalagi ya, orang tua kita terluka. Karena ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Kemurkaannya Allah tergantung kemurkaan orang tua. Bagaimana Allah akan kasih kita Lailatul Qadar, sedang kita dengan orang tua sendiri dapat teguran. Jauh api dari panggang. Bagaimana seorang istri akan diridhoi suami kalau istrinya kemudian suka membuat marah suaminya? Dua di antara yang disebut oleh Nabi. Sholat yang tidak akan sampai di ubun-ubun. Sampai keluar ubun-ubun tidak diterima oleh Allah. Dua yang disebut Nabi. Yang pertama adalah seorang budak. Hamba saya yang lari dari tuannya. Allah nggak akan terima puasanya, sholatnya sampai dia balik. Sampai dia balik. Karena dia masih ada tanggung jawab. Yang kedua ternyata disebut Nabi adalah seorang wanita yang membuat marah suaminya. Allah nggak akan sampaikan itu. Sholatnya, puasanya. Sampai suaminya itu ridho kepadanya. Maka ibu-ibu semuanya sekarang bekerja ingin cari Lailatul Qadar. Jangan sampai terhalang gara-gara masalah di antara kita. Dengan orang tuanya, dengan suaminya, dengan tetangganya. Masya Allah. Ini jangan-jangan nanti Allah tutup menjadi hijab sumbatan rahmat Allah diberikan kepada kita. Nah, maka hubungan sesama ini penting sekali. Sangat penting. Nah, yang terakhir, yang ketiga, hadirin, kita selama bulan suci Ramadan ini, ya ini, jangan sampai kemudian setelah Allah bukakan ya pintu-pintu amal, lalu menjadi sia-sia ya, karena kita meninggalkan yang lebih besar. Jadi meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat ini Nabi gambarkan gugur amal-amalnya. Maka puasa kalau nggak sholat, bocornya terlalu besar itu Pak. Bocornya. Maka hati-hati. Udah kita rintis ini semua amalan, tapi sholatnya nggak dijaga. Padahal kita selama bulan suci Ramadan, salah satu yang dilatih ini adalah sholat kita. Sholat kita dilatih. Bahkan yang sunnah saja diperintahkan untuk berjamaah. Apalagi yang wajib. Ini banyak sekali nanti sudah masuk Idul Fitri, banyak orang nggak sholat. Banyak orang nggak sholat. Ini berguguran. Karena sholat itu puncak ibadah. Nanti yang dinilai pertama adalah sholat. Baik sholatnya, yang lain langsung dianggap baik. Tapi sekali yang sholat itu bermasalah, hati-hati. Tidak ada perkara yang menjadikannya orang murtad, keluar daripada Islam, selain orang yang meninggalkan sholat dan mengingkari kewajibannya. Mengingkari kewajibannya. Hati-hati. Karena ini ciri orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, hadisnya Bukhari, Rasul itu hanya memberikan gambaran contoh. Man tarakal asra faqad watara ahlahu wa habita amaluhu. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat asar. Nabi hanya berikan contoh satu, sholat asar. Barang siapa sengaja meninggalkan sholat asar, maka dia seperti menyembelih anggota keluarganya. Gimanalah kita ini menyembelih anggota keluarga, rugi besar. Wa habita amaluhu, akan dihancurkan semua amal-amalnya.
Jadi menghancurkan amal. Ini baru sholat asar. Gimana kalau 5 waktu ditinggalkan? Hati-hati. Tidak ada perkara yang gugur, kecuali sholatnya. Sholat itu nggak ada gugurnya, Pak. Semuanya masih bisa gugur, kecuali sholat. Maka mudah-mudahan ini harus kita jaga. Jangan sampai kita lepas puasa, lepas lebaran, lalu kemudian sholat kita abaikan. Jadi kita tidak lagi menjaga sholatnya. Ini khawatir apa yang sudah kita rintis selama Ramadan, puasanya, sedekahnya, Qur'annya, sia-sia. Karena kita melakukan perkara yang lebih besar. Jadi, yaitu meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, mudah-mudahan 3 perkara ini menjadi pengingat bagi kita agar Allah Subhanahu wa taala tetap sempurnakan ibadah-ibadah kita dan kita dibahagiakan sebagaimana janji Nabi, orang yang berpuasa beramal di bulan Ramadan akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Bahagia ketika kita berbuka, dan yang kedua, bahagia kita nanti ketika bertemu, meninggal dunia ini, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada tanya jawab kan? Cukup ya? Alhamdulillah. Insyaallah apa yang kita bahas menjadi ilmu yang dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan kita senantiasa di penghujung Ramadan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kekuatan, istiqomah, dan dapat menyempurnakan 10 hari bulan suci Ramadan ini dengan sebaik mungkin dan sesempurna mungkin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ya Allah, kami mohon di hadapan-Mu dengan segenap permohonan atas kemurahan, rahmat dan keluasan ampunan-Mu ya Allah. Di bulan suci yang mulia ya Allah, Kau kembali rasakan, Kau panjangkan umur kami, Kau jaga istiqomah kami ya Allah dalam amal. Terimalah ya Allah setiap amalan yang telah kami lakukan. Bersihkan sebersih-bersihnya ya Allah dari sifat kemunafikan, riya, maupun ya Allah segala bentuk ya Allah yang akan mencederai amal-amal kami. Allahumma ya Allah, kami berharap dengan segenap harapan ampunan-Mu ya Allah, yang lebih kami harapkan dibanding setiap amal yang kami lakukan. Luasnya ampunan-Mu ya Allah di bulan suci ini ya Allah, yang akan lebih utama daripada kemurkaan-Mu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan ya Allah masa lalu kami, tutup aib-aib kami ya Allah. Sungguh kami menzalimi diri kami sendiri. Bila Engkau tidak ampunkan, pasti kami akan menjadi hamba-hamba-Mu yang amat sangat merugi ya Allah. Kami sungguh menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Begitu banyak nikmat yang Kau karuniakan, seringkali kami sikapi ya Allah dengan pengingkaran ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan setiap amal yang Kau bukakan di dalam bulan suci Ramadan ini tanda syukur kami, bukti syukur kami atas nikmat-nikmat-Mu. Meskipun kami sadar ya Allah, apa yang kami kerjakan, sedikit rakaat, sedikit ayat, dan zikir-zikir dan amal-amal ya Allah tidak akan pernah mampu untuk mensyukuri seluruh nikmat-Mu yang tidak terbatas ya Allah. Tetapi Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Asy-Syakur, Maha menerima sedikit amal dengan balasan yang besar ya Allah. Kami mohon di hadapan-Mu dengan segenap permohonan ya Allah. Balikkanlah hati-hati kami kepada ketaatan. Rindukan jiwa-jiwa kami dengan kebaikan ya Allah. Wahai yang merubah-rubah hati manusia, jagalah hati kami agar kami cinta dengan kebaikan, cinta dengan ketaatan. Jaga istiqomah kami hingga masa akhir hayat kami ya Allah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah, kami juga memohon ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Angkat dan muliakan derajatnya. Kasihanilah mereka ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah. Sebagaimana mereka telah mengasihi dan merahmati kami di waktu kecil ya Allah. Kami ya Allah merasakan begitu banyak pengorbanan yang telah mereka lakukan, sedang kami masih belum mampu untuk memberikan haknya ya Allah. Hanya untayan doa yang Kau janjikan melalui lisan Nabi-Mu, doa anak-anak yang soleh akan diterima dan dialirkan kepada mereka. Allahumma ya Allah, jikalau kedua orang tua kami
dalam Engkau siksa di dalam alam kuburnya ya Allah. Kami mohon dengan kemurahan ya Allah, angkat ya Allah siksaannya, lapangkan amal kuburnya, terima ya Allah semua amal-amalnya ya Allah, terima ya Allah semua amal-amalnya, kumpulkan kami semua ya Allah bersama orang-orang yang kami cintai, ayah bunda kami, anak istri kami, handa tolan sahabat-sahabat kami seluruhnya ya Allah, dalam ya Allah dalam surgamu kelak ya Allah. Allahumma ya Allah kami berkumpul di tempat yang mulia, di tempat yang paling kau cintai, di Masjid Al-Muhajirin ya Allah. Saksikanlah ya Allah, kami bersaudara karena iman, kami bersahabat karenamu semata ya Allah. Kami berkumpul ya Allah demi merindukan rahmat dan surgamu ya Allah. Saksikanlah ya Allah bahwasanya kami mencintai karenamu ya Allah. Allahumma ya Allah, himpun kami ya Allah, dunia dan akhirat tetap berkumpul di dalam surgamu ya Allah. Hanya kepadamu semata ya Allah tempat kami minta, hanya kepadamu semata ya Allah tempat kami mohon. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.